Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah berkenan hadir ya di Teater Isu ke-14 yang akan membahas ekosistem teater di Yogyakarta dan Jawa Barat. Pada tahun 2022 dan 2023 ini, Teater Isu fokus membicarakan, mendiskusikan ekosistem teater Indonesia yang dibaca melalui peta kewilayahan, gitu ya. Sudah banyak wilayah provinsi di luar Jawa yang dibahas, begitu ya. Dan di teater isu 3 terakhir ini lebih banyak membahas di sekitar Jawa gitu. Eh, Diskusi ini akan dipandu oleh moderator ya. eh, Bentar. Moderator ini jauh dari Roteng begitu ya, maaf kalau salah. Kak Janu, Reta Janu ya. Jadi sehari-hari bergiat di komunitas teater saja. Dan sejak 2023 ini terpilih menjadi Ketua Perkumpulan Teater Saja Ruteng. Ia juga adalah pendamping kelompok anak kami dan guru matematika. Pada tahun 2021 dan 2022, ia menjadi manajer finansial pada Flores Writer Festival dan pada tahun 2023 menjadi manajer finansial pentas teater boneka Rumah Baru Flow. Baik, Kak Reta, siap memandu ya diskusi teater isu kali ini. Ya, tentu saja, siap. Ya, saya serahkan eh, acara diskusi ini ke Kak Reta. Silakan. Baik, terima kasih, Kak. Eh, Selamat siang, teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada siang atau sore hari ini. Senang rasanya hari ini saya, Reta Janu, dipercaya untuk memoderatori diskusi teater isu yang ke-14. Kita tahu pada diskusi kali ini, kita akan secara khusus menyimak dua pembicara yang harapannya akan memantik kita semua untuk melihat ekosistem teater di Yogyakarta dan juga di Jawa Barat dengan kacamata yang lain. Sebab kita tahu setiap wilayah sebenarnya itu punya cara, punya kebutuhan, punya dinamika, serta inisiatif yang berbeda-beda. Sehingga pengetahuan yang dihasilkan pun berbeda, walaupun kita tahu irisannya pasti ada satu sama lain, seperti itu. Nah, di diskusi sore hari ini, kita semua tentu saja berharap selain membuka keluasan wacana teater, diskusi ini juga dapat membantu kita semua memetakan isu, memetakan wacana, memetakan kebutuhan-kebutuhan serta inisiatif aktual teater di Indonesia, terutama mengenai bagaimana berbagai elemen itu saling berkelindan dan beringsut dalam ekosistem teater saat ini. Nah, pada sore hari ini kita akan menyimak dua pembicara yang juga sudah bergabung di ruang Zoom. Harapan kita semua mereka berdua bisa memantik kita semua dalam diskusi yang lebih intim dan lebih dalam pada sore hari ini. Yang pertama, saya perkenalkan dulu ada Kak Vicky Trisanjaya. Selamat sore, Kak Vicky. Selamat sore, Mbak Reta. Ya, baik. Kabar baik ya, Kak Vicky ya? Kabar baik, sehat. Tadi saya dengar sekarang sedang ada di Malang. Ya. Iya, ini baru bertugas. Oh, baru bertugas. Baik, Kak Vicky. Bertugas menemani. Oh, baik ya. Baik, kalau saya akan bacakan sedikit biografi dari Kak Vicky Trisanjaya. Kak Vicky ini lahir di Yogyakarta tanggal 19 Juni 1987. Sejak kelas 4 sekolah dasar ternyata sudah aktif dalam dunia seni, dimulai dari Sanggar Anak Wayang Indonesia. Lalu hingga kini aktif sebagai pantomimer dan pekerja teater baik sebagai kolaborator seni dengan berbagai seniman lintas disiplin, inisiator program, aktor, sutradara, atau penulis naskah. Kak Vicky juga aktif mendampingi kegiatan seni untuk anak dan menulis catatan pertunjukan di media cetak dan media online. Beberapa karya pantomim tunggalnya yang terbaru yakni Mas Tomat, Zaman Modern, Mangkat Dadiasu, yang diproduksi bersama Bengkel Mime Theater tahun 2018, Kiri, Tidak Normal, Ada yang Bergerak Sendiri-Sendiri,
memori, dan masih banyak lagi ya. Saat ini juga sedang menempuh ternyata studi sebagai mahasiswa pasca sarjana ilmu budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk pembicara kita yang kedua sore hari ini, ada Kak Irwan Jamal dari Bandung. Selamat sore Kak Irwan. Sore, Reta. Ya, kabar baik Kak Irwan? Baik, baik sekali. Ya, semoga tidak mengganggu waktunya diskusi sore ini untuk jadi juri sebentar lagi ya. Iya, jadi juri Ya, nih. kalau Kak Irwan ini adalah seniman Indonesia, kelahiran Bandung. Beliau ini adalah pendiri kelompok teater Casanova tahun 2003 dan kelompok aktor Pictorial tahun 2004. Saat ini aktif sebagai penulis naskah, sutradara, aktor, dan juga pelukis. Lalu Kak Irwan adalah lulusan S1 jurusan Teater ISBI Bandung dengan minat studi penyutradaraan dan S2 pasca sarjana IKJ Jakarta dengan minat studi penciptaan seni urban. Sekarang Kak Irwan mengajar di 4 universitas di Bandung, yakni di ISBI, di UPI, Stikom, dan STTB. Mengajar mata kuliah penyutradaraan dan keaktoran di ISBI Bandung, mata kuliah teori seni dan budaya di Desain Komunikasi Visual STT Bandung, pemeranan di jurusan televisi dan film UPI, dan teknik penyutradaraan di broadcasting Stikom. Pengalaman berteaternya dimulai sejak tahun 1995 dan telah terlibat di hampir 400 pentas teater baik sebagai aktor maupun sutradara. Baik teman-teman, dari biografi singkat ini kita sudah bisa lihat bahwa sore hari ini kita akan mungkin dengar sekali banyak hal dari kacamata dua pembicara ini tentang ekosistem teater yang ada di Yogyakarta dan juga di Jawa Barat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan pertama untuk Kak Vicky mempresentasikan, mungkin ada presentasi yang disiapkan. Saya siapkan waktu 15 menit. Selanjutnya kita akan berpindah 15 menit kemudian juga ke Kak Irwan untuk mempresentasikan presentasi yang sudah disiapkan. Saya persilakan Kak Vicky. Oke, terima kasih Kak Reta. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Sore ini saya akan menyampaikan beberapa semacam tatapan personal saya dan riset kecil saya yang saya lakukan dari pemetaan pengalaman saya selama berinteraksi atau berkecimpung di dunia kesenian di Yogyakarta khususnya. Saya menjudulnya sebagai daya picu ekosistem di Jogja. Jadi tentang tema ini karena saya melihat dari pengalaman saya ketika praktik di di wilayah kesenian di Jogja terutama teater, waktu itu banyak ruang yang aktif yang bisa kita lihat tumbuh banyak menjamur di Jogja, ruang-ruang alternatif yang itu kemudian memicu iklim teater di Jogja yang bahasanya kalau guyup atau saling mengenal, akrab, dan bahasa saya mungkin egaliter karena saya termasuk angkatan yang baru sekitar mungkin berproses tahun 2000-an itu di Jogja, mungkin juga ada generasi-generasi sebelumnya yang lama. Jadi mungkin yang saya buat ini bisa jadi tidak bisa mewakili seluruh ekosistem perbincangan ekosistem mengenai teater di Jogja, tapi paling tidak bisa menjadi kacamata lain atau pintu masuk untuk membaca kacamata ekosistem di Jogja dengan tatapan personal begitu. Nah, saya mengawalinya dalam diskusi ini, saya juga berharap membuka tawaran dari teman-teman yang ada di sini untuk memberikan tatapan lain mengenai ekosistem pertunjukan di Jogja. Saya menyebutnya pertunjukan karena khususnya tidak hanya teater, karena saling berkelindan di sana, baik itu wacana maupun praktiknya. Yang pertama itu, karena waktunya terbatas dan pendek, kemarin saya mencoba sedikit riset kecil untuk memetakan beberapa dari pengalaman, kemudian saya memetakan beberapa referensi
buku-buku yang mungkin pernah saya temui atau saya baca mengenai ekosistem di Jogja, supaya tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga bisa melengkapi pengalaman saya untuk melihat lebih luas lagi landscape ekosistem di Jogja. Nah, ini awalan dari saya, tatapan personal saya memulai berkesenian itu ketika SD, itu ketika umur sekitar 10 atau 11 tahun. Jadi kurang lebih kalau di tahun ini hampir 25 tahun. Itu saya merasa saya sedikit banyak memiliki pengalaman, kapasitas, bagasi sesuai dengan apa yang saya lakukan gitu, baik sebagai aktor maupun sebagai pencipta, pengkarya, juga sebagai penulis pertunjukan, dan saya juga banyak menulis reportase, jadi sedikit banyak mengikuti perlintasan beberapa pertunjukan yang utamanya disampaikan di Jogja dari beberapa, baik itu kampus, non kampus, atau komunitas, atau juga berbagai event. Saya juga ikut mengelola program dari SMA itu di Anak Wayang, jadi mendampingi anak-anak, juga jadi program manager di konferensi pertunjukan dan teater. Nah, saya memulainya dari memetakan pengalaman jejak saya dari 98, itu tidak jauh dari rumah saya itu tinggal seorang seniman bernama Sigit Sukasman. Nah, Sigit Sukasman ini dia punya punya studio namanya Pondok Seni Wayang Ukur. Jadi karyanya itu namanya wayang ukur. Jadi wayang yang sifatnya menggunakan prinsip-prinsip pendekatan kacamata seni rupa untuk membuat bentuk wayang, yang bisa dikatakan baru, tetapi kalau beliaunya bilang itu tidak baru. Semakin dia melakukan riset dan penelitian, justru dia menemukan wayangnya itu semakin klasik gitu, semakin menyerupai bentuk-bentuk wayang klasik yang umumnya dikenal sekarang. Karena menurut dia wayang-wayang yang klasik itu mengalami distorsi dalam perjalanannya gitu. Nah, di Pondok Seni Wayang Ukur ini juga waktu itu saya berumur 10 tahun itu menonton gitu, yang bermain selain mencipta wayang yang bernama wayang ukur, beliau juga melakukan pertunjukan wayang. Di pertunjukan wayangnya itu sudah katakanlah lintas disiplin gitu ya. Tidak seperti pertunjukan wayang konvensional pada umumnya yang waktunya itu seharian dari malam kemudian sampai pagi gitu secara dramaturgis, tapi dia cuma sekitar 1 atau 2 jam dan kemudian berbasis naskah, menggunakan naskah dengan bahasa Indonesia juga, dan sudah ada memanfaatkan jadi bayang-bayang dan dalang yang memegang wayang di depan itu dijadikan satu. Kemudian juga ada penarinya yang akan muncul. Jadi layernya banyak sekali. Ada tiga panggung yang dia ciptakan di pertunjukan wayangnya. Jadi di depan itu ada panggung satu lagi yang khusus untuk performer penari gitu. Yang belakangnya ada dalang dan wayang, belakangnya lagi ada bayang-bayang gitu. Dan dalang tidak mengeluarkan narator, tapi ada narator lain, orang-orang teater yang membacakan naskahnya gitu, kira-kira gitu. Di dalam ekosistem wayang ukur ini di Pondok Seni ini, ketika dewasa saya baru mengenali bahwa ternyata yang bermain di Pondok Seni Wayang Ukur ini banyak orang yang saat ini memegang banyak peranan di Jogja. Dia mengelola program event, festival gitu, juga seniman teater, juga ada pedalangan, juga ada seni rupa, juga ada koreografer gitu. Ada namanya ada Mas Bambang Panengron, ada Mas
Antara Asmorotejo, juga almarhum saya lupa namanya, Mas Miroto gitu. Yang dulu waktu kecil saya tidak tahu peranan di ekosistem seni di Jogja itu seperti apa. Dia juga dosen gitu, merangkap, juga ada yang dulu mahasiswa sekarang jadi dosen gitu. Juga ada seniman yang kemudian nyantrik di situ. Jadi aktivitas di Pondok Seni Wayang Ukur ini tidak hanya sekedar aktivitas pertunjukan, tetapi juga aktivitas jejaring, saya membacanya seperti itu. Jadi kemudian dari orang-orang yang berkecimpung di wayang ukur ini bisa melihat sebagai pintu masuk untuk membaca ekosistem di Jogja gitu. Salah satunya yang bermain di Pondok Seni Wayang Ukur ini adalah Mas Bambang Paningron, yang dimana di salah satu buku yang nanti saya akan paparkan itu adalah angkatan teater dia dari Teater Arena tahun 80-an. Sudah terlibat di ekosistem teater di Jogja tahun 80-an. Juga ada orang yang bernama yang nyantrik ngekos di rumah Sigit Sukasman ini bernama Sigit Pius, yang di tahun 98 dia dari basisnya seni rupa isi Jogja, kemudian membuat pertunjukan yang namanya Geber Modus Operandi, yang dimana pertunjukan dia yang menggunakan percampuran multimedia dan teater juga tari itu banyak mengubah ekosistem pertunjukan di Jogja. Dan sedikit profil untuk Pak Kasman ini, dia adalah duta seni zaman Soekarno tahun 50-an sampai 65. Jadi kalau melihat perlintasan waktunya di dalam satu ekosistem Pondok Seni Wayang Ukur ini, saya bisa melihat satu landscape sejarah panjang itu dari tahun 50-an sampai kalau saya ukur dari Mas Pius ini 98 gitu. Sehingga kemudian membuat saya melacak lagi referensi tentang iklim ekosistem, pertumbuhan iklim ekosistem di Jogja. Nah, ini salah satunya yang kemudian ada orang yang, karena Pak Kasman ini membuat indekos, juga kemudian banyak mahasiswa yang kemudian ngekos di rumahnya, salah satunya yang dari ISI, juga ada yang dari luar ISI gitu, yang membuat satu ekosistem kecil lagi yang bernama Anak Wayang gitu, di mana saya awal tumbuh di sana gitu. Nah, Anak Wayang ini adalah salah satu sanggar atau komunitas yang menggunakan basis seni sebagai bentuk pertunjukannya. Nah, kemudian banyak aktivitas di Anak Wayang ini yang kemudian peta jaringannya itu bersentuhan dengan banyak hal gitu. Banyak seniman di Jogja, banyak ruang pertunjukan alternatif di Jogja, karena banyak kemudian diundang untuk mengisi pentas gitu dan menonton pertunjukan, mengapresiasi pameran begitu, sehingga kemudian dari peta-peta jaringan itu saya bisa melihat landscape ruang alternatif di Jogja, terutama komunitas itu yang di tahun sekitar 90-an itu banyak menjamur. Salah satunya tempatnya itu ada Lembaga Indonesia Perancis. Ini salah satu tempat penting, salah satu ruang yang memberikan mensupport banyak seniman selain taman budaya ya, karena mungkin kalau panggung konvensional itu agak mahal, dia memberikan satu space ruang yang memberikan harga lebih miring daripada taman budaya, sehingga banyak komunitas yang baru merintis itu bisa tampil di ruang terutama LIP ini, Lembaga Indonesia Perancis. Salah satunya ya Anak Wayang yang kemudian tahun 2001 itu melakukan pentas teater di sana. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah saya ceritakan tentang Geber Modus Operandi yang diciptakan dari Pius, yang dia juga terinspirasi dari dari Sukasman. Jadi istilah dari pertunjukannya Geber itu juga merujuk dari bentuk pertunjukan wayang gitu, yang menggabungkan kemudian multimedia. Ini salah satu fotonya adalah salah satu pertunjukan dia.
Nah, kemudian ketika melihat satu rentetan panjang skup sejarah yang dari pengalaman yang saya temui itu, yang dari Pak Kasman yang dia sudah menjadi duta seni zaman Soekarno itu tahun 50-an, kemudian dengan Sigit Pius itu saya coba mengingat lagi, merefleksikan, kemudian pernah membaca satu buku yang menurut saya juga jadi tonggak penting untuk membaca ekosistem di Jogja, yaitu judulnya Kepingan Riwayat Teater Kontemporer di Jogja. Ini salah satu penelitian existing, jadi data dan dokumen yang masih eksis berupa koran, berupa video dan macam-macam yang kemudian dikumpulkan dengan rentan waktu kurang lebih peristiwa teater yang ada di tahun 1950 sampai 90-an. Jadi saya bisa melihat bahwa ketika saya membaca buku ini ternyata pertautannya tidak terlalu jauh gitu. Saya masih bisa mengenali orang-orang yang yang tercatat di buku itu. Semisal kayak Kirjo Mulyo gitu. Yang dia aktif di ekosistem di Jogja itu merintis di tahun 50-an, yang pada waktu itu di Jogja sudah ada Asdrafi. Asdrafi itu namanya Akademi Seni Drama dan Film. Dulu namanya belum Asdrafi, tapi saya mengenalnya Asdrafi tahu dari Mas Dedi Ratmoyo yang di kronik Kepingan Riwayat Teater ini. Dia sudah mulai aktif di teater di tahun 80-an melalui Asdrafi. Itu terus Mas Bambang Panengron tadi yang di Teater Arena gitu, yang sudah mulai tampil dengan teater pemberdayaannya itu di tahun 80-an. Jadi saya masih bisa mengakses, oh ternyata orangnya masih ada dan saya tidak jauh gitu, masih relate gitu. Jadi ketika membaca ini sangat penting bagi saya masih bisa terhubung gitu. Nah, ini yang saya temui. Kemudian untuk melihat satu kronik sejarah yang panjang ini, apa ya yang membuat Jogja itu menjadi menarik di awal itu sampai sekarang, gimana banyak seniman kemudian di komunitas ataupun non komunitas mencari satu bentuk teater baru katakanlah gitu, dari berbagai referensi, berbagai pengetahuan gitu, dari beberapa forum, beberapa event yang dibuat di Jogja gitu. Saya setuju sih dengan pendapat di buku ini bahwa ketika di tahun 45 itu Jogja menjadi satu ruang perlintasan gitu. Karena ibu kota itu dipindahkan di Jogja gitu, dan kemudian Jogja menjadi satu tempat berkembangnya ide-ide nasionalis dan revolusioner katakanlah gitu. Nah, saya melihat nafas dari iklim teater di awal-awal itu adalah nafas-nafas perjuangan gitu. Nafas-nafas perjuangan gimana teater itu masih menjadi satu bahasa untuk membangun sebuah kultur mewarnai yang namanya Indonesia gitu. Kalau saya terlalu cepat tolong di rem ya Mbak Reta gitu. 3 menit lagi ya, Kak. Oh ya, cepat sekali. Gitu. Ini buku yang kedua, Ideologi Teater Modern, yang berisi catatan juga. Nama-namanya sudah ada di buku itu, yang menurut saya juga nama-nama ini penting karena mewakili komunitasnya. Salah satunya Arifin itu yang dia tumbuh di generasi 60-an, ada Mas Heru Kusawamurti di tahun 80-an, Mas Indra Tranggono itu di tahun 70-an, disusul Mas Sabto Harjo dan Mas Yudi di sekitar 80-an dan 90-an kalau saya nggak keliru sebut itu. Nah, ketika setelah membaca kronik itu saya jadi paham konteks penulisan buku ini menjadi penting karena buku ini menawarkan banyak ide-ide dari para sutradara maupun penulis. Salah satunya nanti saya kutipkan di mana dari Mas Yudi Ahmad Tajudin misal gitu. Dia kemudian
yang terlibat juga di penelitian sebelumnya yang buku tadi Riwayat Kepingan itu, dia menjadi salah satu motor yang mengunggulkan catatan tentang kronik teater kontemporer di Jogja. Dia kemudian menulis satu statement, yaitu teater dramatik dan teater subversif bahasa dia. Jadi di dalam ekosistem teater di Jogja yang kemudian berbasis naskah itu dia merumuskan bahwa ini teater dramatik, dan kemudian ada satu ekosistem yang dia membaca di Jakarta, pertumbuhan di tahun 1970-an, pusatnya adalah tim, itu karya-karya dari Payung Hitam, kemudian Mas Teater Sai gitu, itu dibaca sebagai teater subversif gitu atau avant-garde. Nah, kemudian dari itu dia kemudian menciptakan satu statement itu. Dan yang menarik yang lain, salah satunya Mas Indra Tranggono yang bilang bahwa teater di Jogja itu adalah teater sutradara gitu. Di tahun itu semua pengetahuan, semua ekosistem itu berpusat pada sutradara gitu. Dia menawarkan satu konsep yang gimana demokratisasi di dalam teater gitu. Gimana kalau teater itu bisa bersifat egaliter. Itu ya selintas saja karena waktunya mepet. Nah, ini menjadi satu jembatan membaca pengalaman saya. Itu saya di tahun 2000-an saya aktif di Bengkel Mem, dan kemudian sekitar 2000-an sampai sekarang kemudian ikut merumuskan membuat buku yang berjudul Ideologi Teater dan Aku Aktor. Buku ini juga jadi catatan yang menarik karena ini mengumpulkan serpihan-serpihan teater setelah pasca teater sutradara itu yang dibilang Mas Indra Tranggono, di mana di sini ada sekitar 27-an komunitas teater yang tumbuh pada waktu itu dan aktor yang bergerak di berbagai macam komunitas. Nah, di buku ini yang menarik adalah Mas Ikun itu membahasakannya angkatan 2000 ini berbeda dengan angkatan 90-an, di mana komunitas-komunitas ini lebih cair karena mencari satu bentuk baru perubahan pasca reformasi utamanya. Nah, ini bisa dilihat dari buku ini. Jadi pembacaan banyak komunitas yang tumbuh di tahun 2000-an itu, semangat perbedaannya bisa dilihat dari buku Seni Pertunjukan Pasca Orde Baru gitu. Yang perubahannya itu secara secara identitas itu berubah pasca reformasi yang kemudian menawarkan satu bentuk demokratisasi tatanan politik dan desentralisasi administrasi pemerintahan dan sistem ekonomi daerah. Nah, di sana kemudian banyak sekali event di Jogja itu atau acara-acara kesenian yang kemudian sistemnya berubah, tidak lagi bentuknya itu harus, walaupun di tahun 80-an ini sudah mulai banyak ruang-ruang alternatif, di tahun 2000-an itu tambah banyak sekali ruang alternatif yang memberikan ruang gitu, tidak hanya di tempat-tempat, bahkan di luar gedung gitu. Itu bisa dilihat di Festival Teater Jogja misalnya, yang kemudian mengambil tema itu berkunjung ke rumah, berkunjung di rumah sendiri. Itu jadi tema itu di mana banyak komunitas kemudian melakukan banyak pertunjukan tidak di gedung panggung tetapi di basis tempat di mana dia tinggal. Ada yang di kampung, terus ada yang di ruang terbuka gitu, ada yang di jalan gitu. Tergantung basis tumbuhnya komunitas itu lokasinya di mana gitu. Terus ada babat kampung gitu, tema FKY di tahun 2008-an gitu. Dia juga mengambil ya. Mohon maaf, bisa dipercepat sedikit? Oke. Ya, oke. Sudah mau selesai kok.
Oke, siap. FKY gitu. FKY itu mengambil tema kampung ini, dia membaca ulang sejarah kampung yang dibentuk dari komunitas kampung melalui pertunjukan, salah satunya teater. Nah, terus ada, kalau di tahun-tahun ini ada apa namanya, parade lini masa yang saya formatnya sudah panggung tetapi dengan open call gitu. Tapi di Jogja juga tumbuh banyak apa namanya, ruang atau platform lain yang memberikan bentuk ekosistem di Jogja itu, seperti DRF yang memberi ruang kepada penulis naskah, juga ada konferensi pertunjukan dan teater, ada Binel, ada Arjok dan gelaran ID gitu. Juga ada Om Tejo, Omah Teater Jogja gitu. Omah Teater Jogja ini untuk basis teman-teman kampus itu, untuk satu forum berbagi informasi dan pertunjukan. Dan di penuntut untuk melihat ini, kalau di lini masa itu ada satu pertunjukan yang itu didanai oleh Danais, itu Dana Keistimewaan Jogja. Di luar itu sebenarnya masih banyak produksi dari teman-teman teater kampus secara mandiri yang sebenarnya dalam term tertentu, karena perubahan ekosistem yang tidak manual lagi dengan sosial media, informasi ini jadi sulit diakses. Tapi saya masih bisa menemukan itu di beberapa IG, salah satunya di Omah Teater Jogja, dan juga ada di Info Teater dan Pantomim Jogja yang kemudian menampilkan apa namanya, informasi-informasi dari beberapa kampus yang melakukan produksi karya gitu. Gitu sih Mbak, awalan dari saya. Kalau nanti. Baik. Terima kasih banyak Kak Vicky untuk presentasi singkatnya yang sudah kami terima sore hari ini. Tadi kata kuncinya mungkin salah satu yang saya lihat itu adalah soal bagaimana ruang-ruang itu di Jogja itu benar-benar masif ya. Jadi sejak bertahun-tahun yang lalu sampai tahun yang sekarang pun ruang-ruang perjumpaan teater itu turut membentuk lahirnya ekosistem seni pertunjukan di Yogyakarta. Terima kasih Kak Vicky. Berikutnya saya akan minta kesediaan Kak Irwan untuk presentasi 15 menit. Setelah nanti dari Kak Irwan, kita akan masuk di sesi diskusi. Untuk Kak Irwan, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Reta. Ya. Ini aku mau ngomong sekilas tentang teater di Jawa Barat. Namun meski sekilas, tentu saja yang namanya Jawa Barat memiliki luas wilayah yang besar sekali, lebih luas dari wilayah Jawa Tengah, lebih kecil dari wilayah Jawa Timur, kira-kira seperti itu ya. Empat wilayah yang Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dalam pembicaraan kali ini, aku diminta untuk berbicara tentang teater di Jawa Barat. Jadi, sumber teater modern Jawa Barat itu berasal dari Bandung, kecuali 4 wilayah yang dekat dari Jakarta, yaitu Depok, Bekasi, Bogor, dan Karawang. Jadi sumber mata air teater dari Jawa Barat itu mengalir dari Bandung. Empat wilayah yang disebutkan di atas, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, terpengaruh oleh Jakarta karena tempatnya dekat dengan Jakarta. Sebagai sumber mata air yang menjadi pengaruh dan penyebaran teater di Jawa Barat, kelompok yang bertanggung jawab dalam tanda kutip yang berposisi sebagai sumber dalam tumbuh kembangnya teater di Jawa Barat adalah Study Club Teater Bandung. Study Club Teater Bandung ini berdiri pada tahun 58. Artinya kita bisa membaca bahwa teater di Jawa Barat bermula sebelum menyebar ke seluruh Jawa Barat, bermula dari Bandung di tahun 58. Itu sumber utama titik tolak penyebar luasan teater modern di Jawa Barat. Oke, aku jadi lebih menjelaskan kepada sumbernya ya. Jadi alur penyebaran teater di Jawa Barat.
peristiwa penting yang membuat kelompok study club terbentuk adalah sebuah peristiwa bertajuk Malam Kesenian. Itu sebuah kegiatan perkenalan mahasiswa baru angkatan 57 di kampus Seni Rupa ITB. Nah, jadi pendiri study club teater Bandung itu orang-orang Seni Rupa ITB. Kalau tadi aku dengar Vicky dari wayang ya, dari teman-teman pegiat wayang, teater di Bandung itu dari kampus Seni Rupa ITB. Suyatna Anirun dan Jim Lim ketika itu masih bernama Fakultas Pendidikan Seni Rupa Universitas Indonesia, bagian dari Universitas Indonesia sekarang sebetulnya. Namun di Bandung ya. Pada saat itulah dua orang muda yang nantinya kemudian menjadi tokoh penting dalam kancah teater di Bandung, yaitu Suyatna Anirun dan Jim Lim, alias Jim Lim Liang Jin atau Jim Adi Limas, bertemu dalam kegiatan tersebut. Ketika pertemuan pertama mereka, keduanya bersatu sebagai mahasiswa baru seni rupa angkatan tahun 1957. Jadi mereka berdua baru lulus SMA di tahun tersebut. Nah, kedua orang ini berasal dari sekolah yang berbeda, SMA-nya berbeda. Jim Lim dari SMA Christallage Lyceum Jalan Dago, Suyatna Anirun dari SMA Jalan Jawa. Meski berbeda lokasi, kedua sekolah tempat Jim Lim dan Suyatna ini terkenal memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama dikenal sebagai sekolah yang menonjol di bidang kesenian, terutama dalam bidang bahasa. Nanti bisa kita lihat pertumbuhan STB sangat dekat sekali dengan sastra drama, karya-karyanya. Kita bisa lihat akhirnya mungkin dari latar belakang keduanya ini ya. Nah, kemudian saat menjadi mahasiswa baru di Seni Rupa, Jim Lim memiliki kelompok teman sendiri, begitupun Suyatna dia sendiri-sendiri. Misalnya dalam memoarnya yang disunting oleh Sugiyati SA, Sugiyati itu istrinya Pak Suyatna Anirun, menulis, saya pun bertemu dengan Jim Lim. Pada mulanya perkenalan ini dibumbui kecurigaan rasial. Berhubung Jim beserta kelompoknya nampak angkuh dan Belandis. Bahasa pergaulan mereka sehari-hari ketika itu berbahasa Belanda. Jim kemudian bersinggungan dengan saya. Dan pada periode selanjutnya, Jim justru berangsur-angsur meninggalkan kelompoknya dan lebih erat bergaul dengan saya serta kawan-kawan. Begitu memoir yang dituliskan oleh Suyatna Anirun. Jadi Jim Lim itu digambarkan orang yang sangat Belandis, ke-Belanda-Belandaan, bahasanya ngomong bahasa Belanda, terus Inggris dan Perancis tidak suka ngomong berbahasa Indonesia. Nanti kita lihat kenapa mereka berkawan. Nah, peristiwa kedekatan mereka diawali pada saat Jim Lim menjadi koordinator dari dua pertunjukan pendek yang kemudian merupakan penggalan karya Shakespeare, yaitu Impian di Tengah Musim, kemudian Hamlet. Acara itu dibuat untuk perkenalan malam mahasiswa baru. Kedua pertunjukan ini dibawakan dalam bahasa Inggris. Suyatna Anirun salah satu pendukung untuk dua pertunjukan tersebut. Setelah itu mereka kemudian bermain di beberapa pertunjukan ya kayak Jayaprana, Jevlas, terus kemudian sering bermain-main dalam beberapa pertunjukan-pertunjukan di perayaan seni rupa dan lain sebagainya. Nah, setelah pementasan tersebut kemudian mereka sering bertemu. Akhirnya mereka misalkan bertemu di pelajaran praktika di Seni Rupa ITB di bawah pohon kebun binatang seusai mereka kuliah di ITB atau di rumah Jim Lim di Jalan Kartini, Bandung. Dari pertemuan tersebut, mereka membentuk suatu wadah yang bisa menyalurkan dalam berkarya. Mereka sepakat mendirikan sebuah kelompok. Namanya awal mulanya Jim Lim menawarkan aktor studio teater Bandung, yang karena dia ingat ada aktor studio di Hollywood. Sementara Suyatna mengusulkan study club teater Bandung karena dia pikir karena ini sebuah kelompok mahasiswa, teater mahasiswa, study club gitu. Akhirnya didirikanlah study club teater Bandung. Di Jawa Barat pada saat itu belum ada teater sama sekali, sepi sekali ya. Nah ini STB mulai berdiri karena kelompok STB berdiri tahun 58, didirikan oleh Adrian Kahar, mahasiswa seni rupa ITB, Jim Lim, mahasiswa seni rupa ITB, Suyatna Anirun, mahasiswa seni rupa ITB, Sutarjo Wiramiharja, mahasiswa jurusan mesin ITB, Tio Chon Gigo Budi Satyaraksa, mahasiswa seni rupa ITB, terus kemudian Tin Sri Kartini, mahasiswa jurusan hukum Unpar, dan Suharmono Citro Suwarno, yaitu wartawan pikiran rakyat. Jadi dominan didirikan oleh para mahasiswa seni rupa ITB. Kemudian setelah itu kegiatan
mereka mengembangkan seni teater dalam arti yang mendalam dan luas, meliputi studi secara teori dan praktika. Jadi benar-benar ini study club itu sangat uh, interest pada pengetahuan-pengetahuan teater, pada praktek dan pada teorinya. Mereka juga kemudian mengadakan hubungan kerjasama dengan siapa saja yang tidak merugikan organisasi. Terus 5 tahun pertama dalam produksi, kelompok ini tampil dengan 2 nama sutradara, yaitu Suyatna Anirun dan Jim Lim. Nah, ini yang saya tadi katakan di awal-awal, bahasa Indonesia Jim Lim itu tidak bagus. Jim Lim lebih menguasai bahasa asing. Dulu ya, ini waktu mudanya. Kalau sekarang justru ketika Jim Lim sudah tinggal di Prancis, bahasa Indonesianya bagus. Jim Lim lebih menguasai bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, dan Perancis. Sementara Suyatna menguasai bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan olah vokal yang lebih baik dalam tulisan-tulisan memoir mereka. Jadi karena Suyatna Anirun itu adalah juara deklamasi di tahun 57 di Pekan Pemuda seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya. Artinya terbukti lah dialah secara olah vokal lebih baik dari Jim Lim. Nah, jadi di tempat latihan, Suyatna Anirun lebih berperan dalam bidang penggarapan naskah, mencari pemain, melatih, membaca, menyusun jadwal, dan menangani perencanaan artistik serta olah vokal. Sedangkan Jim Lim berperan sebagai pelatih. Nah, baru setelah itu STB ditangani oleh saudara-saudara lain, ada Hussein Wijaya dan Yaya Sunaria. Dan kemudian STB, Study Club Teater Bandung ini, selain melakukan pementasan-pementasan, juga mengisi acara drama TVRI, menyelenggarakan diskusi-diskusi kesenian, mengadakan kursus seni peran, menggarap opera, oratorium, menyelenggarakan festival drama se-Jawa Barat, mengikuti pertemuan teater nasional, menyelenggarakan gelanggang film anak muda, dan lain sebagainya. Nah, jadi kiprah Study Club Teater Bandung di Bandung dan di Jawa Barat memang sangat kuat di masa-masa tersebut ya, di masa-masa ketika terjadinya kekosongan kegiatan teater. Jadi kelompok ini, STB ini aktif pada tahun-tahun menjelang 60-an. STB, Study Club Teater atau Tonggak Penting Teater Modern Bandung. Study Club Teater Bandung ini adalah kelompok tertua di Indonesia. Dia kelompok tertua ya. Jadi kelompok yang paling awal berdiri di Indonesia. Kelompok teater modern yang paling awal berdiri di Indonesia, ya ini Study Club Teater Bandung 58. Lalu yang lain-lain. Ya kalau Suyatna Anirun, Jim Lim itu satu angkatan dengan Teguh Karya, dengan W.S. Rendra. W.S. Rendra lebih tua sedikit, tapi satu angkatan ya, setelah itu. Nah, kemudian karena dampaknya yang luas, akhirnya terciptalah karena pertunjukan-pertunjukannya bagus STB itu, maka terciptalah kelompok masyarakat yang apresiatif terhadap pertunjukan-pertunjukan teater di Bandung, Jawa Barat tersebut karena kehadiran STB. STB ini sangat menekankan pada seni peran, keaktoran. Mereka betul-betul menekankan pada keaktoran. Nah, STB juga kemudian, Study Club Teater Bandung ini adalah kelompok yang diundang oleh Saini KM untuk mendirikan jurusan teater di dulu namanya ASTI, yang kemudian menjadi STSI dan sekarang menjadi ISPI Bandung. Jadi jurusan teater, terbentuknya jurusan teater, prodi seni teater mulai dibuka tahun 78, didirikan oleh Saini KM dan orang-orang Study Club Teater Bandung. Di situ ya. Pengajarnya Suyatna Anirun, ketua jurusan pertama teater Suyatna Anirun. Dari sini Suyatna Anirun semakin bisa mengembangkan teater di Jawa Barat. Karena dia kemudian menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar-luar daerah kota Bandung. Dan ketika mahasiswa-mahasiswa itu lulus, mahasiswa-mahasiswa itu kemudian menyebarkan ilmunya di daerah-daerahnya. Maka kemudian Jawa Barat menjadi ramai dengan kegiatan-kegiatan teater. Makanya tadi saya bilang sumber mata airnya STB, kemudian STB juga terlibat dalam pembentukan jurusan teater, kemudian juga akhirnya tersebar mahasiswa-mahasiswa yang kembali ke daerah. Dan kemudian satu lagi, di tempat latihan Study Club Teater Bandung ini ada pertemuan-pertemuan mahasiswa, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari yang saya tahu itu dari ITB, dari IKIP, sekarang UPI, dan dari UNPAD. Dan kemudian kawan-kawan mahasiswa di masa itu, yang sekarang tentu saja sudah senior sekali, dari ITB, IKIP, dan UNPAD menjadi tokoh-tokoh teater di masa kini juga.
seperti misalnya kemudian lahir Eka Gandara, Sistriaji, Rahman Sabur yang menciptakan Payung Hitam, terus Budi Sobar yang pernah di Dewan Kesenian Jakarta, Eyat Hendayana, Beni Yohanes yang menciptakan Teater Republik, penulis, kritikus, kemudian Yeo Cidur Rahman, kemudian seorang pelukis Tisna Sanjaya, kemudian Godi Suwarna yang di Teater Lakon IKIP atau UPI sekarang. Dan kemudian setelahnya muncul nama-nama seperti Iman Soleh, Yusef Muldiana, Wawan Sofwan, dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa STB, Study Club Teater Bandung, sangat penting untuk disebut dalam perkembangan teater di Jawa Barat. Nah setelah itu teater-teater yang tercipta adalah teater-teater turunan dari STB, karena setelah berguru kepada Suyatna di perguruan Study Club Teater Bandung, di kemudian hari para muridnya mendirikan kelompok-kelompok teater sendiri. Hal ini semakin membuat kota Bandung semarak dan Jawa Barat semarak dengan kegiatan teater. Lahirlah kelompok-kelompok teater yang eksis berkiprah di kota Bandung semacam Payung Hitam, Republik, Sanggar Kita, Laskar Panggung Bandung, Main Teater, Aktor Unlimited, CCL, Longshare Antar Pulau, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ teater dari Bandung ini merembes ke daerah Jawa Barat. Rembesan-rembesan ini terasa hari ini yang pada mulanya teater pasca Suyatna ini yang ditampilkan tidak hanya menekankan yang awal mulanya pertunjukan-pertunjukan realis, kemudian tidak hanya menekankan pada akurasi dan ilusi kenyataan, tapi menonjolkan juga gaya pementasan yang mencoba menyatakan bahwa teater adalah dunia lain yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Muncul kemudian setting panggung yang dipengaruhi gaya impresionisme yang sugestif terhadap realitas. Muncul juga banyak pementasan dengan panggung yang menampilkan gambar-gambar anti-realistik. Dengan berbagai aliran seperti ini, maka teater di Jawa Barat menjadi kaya dengan keberagaman. Jadi para pengikut Suyatna akhirnya, para murid Suyatna akhirnya menjadi dalam tanda kutip pemberontak Suyatna. Suyatna yang sangat realis, sementara murid-muridnya tampak anti realis. Kemudian setelah perjuangan Suyatna dari tahun 58 sampai hari ini, maka kemudian hari ini lahirlah banyak kawan-kawan penggiat-penggiat teater di kota Bandung, seperti Iman Soleh, Wawan Sofwan, mungkin yang sekarang-sekarang ya, karena murid-murid yang awal, ini murid-murid selanjutnya ada Iman Soleh, Wawan Sofwan, kemudian ada Irwan Gutari, Roside Abid, Tony Brur. Tony Brur secara tidak langsung menjadi cucu dari murid karena dia tidak berguru langsung pada Suyatna, tapi berguru kepada muridnya, yaitu Rahman Sabur. Kemudian ada Fatullah Hussein. Oke. Ya. Kemudian ada Bob Teguh, dan ada aku sendiri, Irfan Jahma, terus kemudian Heksa Ramdono, kemudian ada Muhammad Wail Irsad, kemudian di teater-teater yang berbahasa Sunda juga ada beberapa orang seperti Wakabul, Pak Dari dan Subrata, dan lain sebagainya. Infrastruktur di Bandung yang cukup banyak juga berpengaruh dengan tumbuh kembangnya teater di Kota Bandung, seperti Gedung Lusinan Rumetang Siang, teater tertutup dan taman dan terbuka Taman Budaya Jawa Barat, kemudian Yayasan Pusat Kebudayaan, Gedung Asia Afrika, Kultur Center, Bandung Creative Hub, Sabilulungan, Gedung Kesenian Sunan Ambu di kampus ISBI, ya, juga Dewi Asri, Studi Teater, dan jurusan Teater ISU Bandung. Nah itulah sekilas, sebetulnya sekilas karena ada cabang-cabangnya, sekilas dari alur yang menjadikan teater di Jawa Barat sekarang menjadi sangat beragam dan memiliki banyak cabang-cabangnya untuk hari ini. Begitu, Peta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Irwan untuk pemaparan materinya. Dari Kak Irwan ini kita sudah bisa menangkap sedikit sejarah perkembangan teater di Bandung khususnya. Juga akhirnya kita bisa tahu bahwa bagaimana aliran-aliran teater itu akhirnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu di Bandung. Baik, 40 menit ke depan kita akan bersama-sama melakukan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kedua pemateri kita sore hari ini,
saya persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Saya persilakan untuk teman-teman yang sudah ada pertanyaan baik kepada Kak Vicky maupun Kak Irwan untuk bertanya. Kita akan berdiskusi selama kurang lebih 40 menit ke depan, seperti itu. Apakah sudah ada yang mengangkat tangan? Tampaknya belum. Mungkin Kak Irwan ingin bertanya kepada Kak Vicky atau Kak Vicky sebaliknya juga ingin bertanya kepada Kak Irwan juga sangat dipersilakan, seperti itu. Saya memang menyiapkan beberapa pertanyaan di sini, tetapi akan baik sekali jika teman-teman yang hari ini hadir di dalam ruang Zoom juga turut memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Di sini ada teman-teman kita, ada Cak Jun. Oh iya, ada yang memberi komentar, pokoknya top deh, Yogyakarta dan Jawa Barat. Mau nggak mau, dua daerah ini menjadi lokus dan barometer teater di Indonesia. Oke. Baik, Cak Jun tidak bisa on cam dan audio. Tapi ada beberapa pertanyaan untuk Mas Vicky di Yogyakarta dan juga. Oke, baik. Saya akan baca dulu pertanyaan dari Cak Jun di kolom chat. Untuk Mas Vicky, pertanyaannya. Era pasca 1990 muncul kecenderungan teater tubuh, meski beberapa lainnya tetap berjuang dengan konsep realismenya. Seperti misalnya Jonet dan lain-lain. Puncaknya ketika teater garasi mengembangkan metode riset dalam setiap pementasannya. Apakah ini bisa dibilang sebagai kecenderungan yang menandai teater di Yogyakarta era 1990? Atau malah kecenderungan apa sebenarnya yang menjadi penanda era 1990? Yang seperti kehilangan musuh bersama setelah lengsernya Orde Baru. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu, Kak Vicky. Pertanyaan dari Cak Jun. Langsung ini Kak, atau Ya, enggak dulu? langsung Oh aja. ya. Cak Jun, kalau saya melihat itu apa namanya? Kecenderungan itu sebenarnya teater tubuh di tahun 90-an itu muncul sebenarnya dari efek dari gejala banyak pertunjukan yang ada di tim. Kalau saya melihat dari kronik riwayat teater kontemporer di apa namanya di Yogyakarta itu dari tahun 50 sampai 90-an kebanyakan masih berbasis naskah ya. Memang kemudian waktu di tim kemudian ada teater sae, kemudian ada teater kubur itu kemudian yang juga mungkin menginspirasi pembacaan kalau nggak keliru di salah satunya ya di teater garasi Mas Yudi Ahmad Tajudin itu kemudian menciptakan teater dramatik satu konsep yang namanya teater dramatik dan teater subversif itu karena satu rentang pembacaan sejarah dan penemuan teater garasi dalam membaca peta apa namanya ekosistem pertumbuhan teater-teater di Indonesia sih khususnya seperti itu. Saya lihat sih begitu. Memang teater berbasis naskah ini masih berkembang ya. Kalau saya pernah waktu tahun 2000-an ketika diskusi antar kota di Bengkel Mem khususnya dari teman-teman dari berbagai kota di daerah di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta dan kalau nggak keliru Jawa Timur juga ada itu ketika diskusi Afrizal bilang bahwa teater kita sudah mati gitu. Terus salah satu inisiatornya Mas Andi itu bilang bahwa ya nggak berbeda. Seperti yang dibilang ke Cak Jun tadi benar bahwa waktu itu memang di tahun 90-an ini ada satu musuh besar bersama yang katakanlah Orde Baru gitu. Di tahun 2000-an ini bisa dikatakan memang musuh barunya tidak ada, tetapi sebenarnya bahwa isu yang lain itu berkembang di Jogja itu sudah saya bincangkan tadi. Misalnya di di yang berbasis naskah kemudian seperti Kak Jonet itu kan membincangkan hal-hal yang sifatnya relate sosial identitas itu banyak tema-tema yang sifatnya lebih personal gitu bisa masuk kemudian di lingkup di teater 2000-an gitu membaca berbagai hal isu yang tidak hanya lagi sifatnya adalah politik yang bertempur langsung bahasanya gitu bertempur langsung dengan kekuasaan gitu tapi banyak apa namanya kelindan kemudian membincangkan isu-isu yang lain yang sebenarnya di tahun-tahun 90-an itu
bukan isu yang seksi, tetapi di tahun ini menjadi satu perbincangan yang menarik di iklim teater tahun 2000-an gitu. Kalau di Bengkel Mam ya kemudian pengalaman saya di Bengkel Mam kemudian membicarakan perubahan itu di dalam satu karya namanya Aku Malas Pulang ke Rumah gitu. Gimana kemudian modernisasi itu masuk pasca 2000-an di Jogja gitu. Mall menjamur gitu, terus apa namanya ruang di rumah itu kondisi menjadi berubah gitu, ada game, ada sosial media masuk gitu. Nah isu-isu itu kemudian banyak diangkat nih. Kalanari misal juga mementaskan apa naskah yang kemudian apa mementaskan satu pertunjukan yang isunya berbeda penciptaannya. Kalau di tulisan di buku Ideologi Teater itu naskahnya Arifin Sinur yang dia pentaskan dengan satu komunitas di lereng Merapi gitu, yang kemudian tidak mematuhi seluruh naskah yang ditulis Arifin Sinur gitu. Pembongkaran kemudian isunya adalah memberikan ruang pijakan bagi komunitas ini untuk masuk dalam satu naskah. Saya lupa judulnya apa ya. Abu itu yang ada abu itu naskah apa Mas Irwan? Kapai. Kapai itu dia Kapai. membuat naskah apa kapai itu dengan berbeda gitu, menciptakan dua tokoh abu gitu dan memasukkan satu apa namanya unsur dalang di dalam satu naskahnya gitu. Terus juga ada misal kabaret teater gitu. Kabaret teater itu salah satu teater yang diciptakan juga di tahun di 2000-an gitu, yang bentuknya sebenarnya wisata gitu. Teman-teman bisa bentuknya berbeda dengan teater pada umumnya. Dia teater wisata yang bentuknya memfasilitasi teman-teman yang memiliki identitas berbeda dengan orang yang lain yang berbeda gitu. Bentuk artistiknya juga berbeda gitu. Apa ya namanya, saya nggak bisa menyebutnya, nanti takut keliru penyebutannya, tapi memfasilitasi teman-teman bias gender lah, tidak gender laki-laki dan perempuan gitu. Dia menampilkan satu pentas teater yang berbeda, dan menggunakan identitas yang gendernya jelas. Terus ya itu menjamur sih di beberapa. Agnes misal gitu membuat satu isu yang menampilkan teater yang berbasis ruang dapur gitu, ngomongin masak, ngomongin apa namanya konsepnya tentang satu pertunjukan teater realis yang seperti film tapi formatnya drakor gitu, nggak lagi isu-isu yang sifatnya politis tapi berbasis naskah juga. Itu sih Mbak. Oke, baik, itu Cak Jun jawaban dari Kak Vicky terkait pertanyaannya. Ada beberapa hal baik yang mungkin kita bisa lihat bersama juga dari jawaban dan pertanyaan ini, tentu saja soal bagaimana bentuk-bentuk pentas teater misalnya dari tahun 90-an ke 2000-an itu mengalami banyak sekali perubahan dan juga apa namanya banyak hal yang dielaborasi lebih lanjut sehingga lebih hidup teaternya. Juga bentuk artistik yang berbeda dari tahun-tahun masa silam ke masa-masa yang sekarang juga. Lalu ada juga sebenarnya pertanyaan dari Cak Jun juga untuk kedua narasumber kita sore hari ini soal sistem padepokan dan patron atau tokoh sentral dalam sanggar dan kelompok teater di Yogyakarta yang pernah dituding sebagai salah satu biang banyaknya kelompok teater yang menjamur di era sebelum 1980, lalu menghilang ketika masuk periode 1990, meski masih ada yang masih bertahan seperti teater alam. Menurut Mas Vicky dan Mas Irwan, apakah benar seperti ini atau bagaimana? Apakah di Bandung juga punya masalah atau kasus serupa dengan ini?
Mungkin bisa dijawab Mas Irwan dulu. Mas Irwan dulu, apakah punya kasus serupa dengan ini? Jika punya mungkin bisa diceritakan, Mas. Aku lagi di jalan, mungkin Vicky dulu ya. Oh, oke, siap, Aku baik. di jalan menuju Oke, tempat. oke, Mas. Maaf. Kalau saya kira sih kalau di Jogja sih enggak ya, Cak Jun. Saya sih tahun utamanya tahun 2000-an itu masih bisa mengalami perjumpaan yang akrab ya, bahasa saya gitu. Dengan katakanlah kelompok-kelompok teater yang lebih senior gitu. Bisa terjadi ketika waktu itu Bengkelman berproses gitu, yang memang basisnya mime gitu, ketubuhan gitu, dan garasi juga berbasis ketubuhan gitu. Ya kita pada waktu latihan itu Mas Yudi Ahmad Tajudin dan kawan-kawan datang untuk menonton dan memberikan masukan gitu. Dan itu menurut saya tahun 2000-an itu ekosistem di Jogja itu lebih egaliter gitu. Bisa bertemu dan ngobrol lebih santai gitu. Tidak ada patron kemudian kita harus menuruti patron ini bentuknya seperti ini, kita harus enggak. Tapi juga satu forum yang ya seperti penulisan buku apa namanya ideologi teater ini kan juga umur saya dengan Mas Jonet itu berjarak jauh, dengan Pak Ikun itu juga jauh gitu. Tetapi Mas Jonet ini juga memfasilitasi teman-teman muda untuk berdialog gitu, ngobrol gitu, egaliter gitu. Saling berkunjung itu juga sering terjadi karena kalau di Jogja wilayahnya itu tidak banyak, wilayahnya itu tidak luas dan banyak sekali ruang-ruang alternatif, itu memungkinkan pertemuan itu bisa terjadi ya dengan sangat santai gitu dan akrab gitu, dan orang-orangnya juga bisa saling mengenal gitu. Memang kalau di tingkat penonton pasti berubah gitu. Teater komunitas yang basisnya kampus itu setiap 4 tahunan sekali selalu berganti. Itu salah satunya Jogja yang menjadi iklim yang menarik dari dinamika teater Jogja itu, perkara penonton itu juga itu. Komunitas teater di kampus dan penonton teater umum itu selalu berganti terus setiap fase 4 tahunan sekali ketika kampus-kampus membuka sekolah gitu. Baik, terima kasih Kak Vicky. Mungkin Kak Irwan sudah bisa menanggapi atau belum? Jika belum, saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom sore hari ini untuk Kalau bisa apa namanya Cak Jun itu juga ngomong kan enak juga Kak. ya, Biar saya bisa juga juga. dengar. Tapi Cak Jun juga tadi kayaknya sedang di jalan ya. Jadi kita tunggu suara Cak Jun setelah ini. Mungkin Atau teman-teman yang lain lain. suaranya. Silakan aktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom. Jika punya pertanyaan untuk Kak Vicky maupun Kak Irwan. Sambil menunggu, mungkin saya mau sedikit mengomentari atau bertanya juga soal apa yang disampaikan Kak Vicky barusan tentang iklim penonton. Saya juga sebenarnya cukup penasaran ini dengan apa namanya hal-hal yang berbau penontonan seperti itu. Boleh tidak Kak Vicky di-sharing atau diceritakan kepada kami begitu di tempat yang jauh-jauh ini sebenarnya secara kuantitas tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit. Mungkin bisa kami tahu penonton-penonton yang ada di Jogja itu datang dari golongan seperti apa sih yang lebih banyak begitu? Selain tadi mahasiswa dan umum itu, yang umum itu kira-kira mungkin kami bisa dapat gambaran begitu. Dan bagaimana misalnya contoh di kelompok teater kakak mengelola penonton itu, cerita-cerita mengelola penonton itu loh. Terima kasih Kak Vicky. Ya, gini kan, apa namanya kalau ya memang kalau di Jogja itu basis penonton kampus itu paling besar ya, karena jumlah ya selain Jogja Kota Pelajar memang jumlah mahasiswa di Jogja itu banyak gitu, sehingga itu menjadi satu apa namanya satu tolak ukur ya produksi kita memproduksi pasti ada yang nonton gitu ya. Kalau memang kalau umum itu sebenarnya malah lebih sedikit teater apa namanya penonton umum itu lebih sedikit daripada mahasiswa. Kalau pada waktu di kelompok saya yang paling ekosistem tahun 2000-an itu yang enak dulu komunitas dan kampus itu di Jogja itu sangat dekat sekali, saking akrabnya kan biasanya yang akses kita melakukan pentas gitu
bukan di ruang kampus gitu, yang nonton teman-teman kampus gitu. Dan sebaliknya nanti kita juga apa namanya teman kampus juga masuk ke ruang komunitas, jadi timbal balik gitu. Kadang-kadang juga ketika teman-teman kampus di Jogja itu bahkan di 2000-an saya masih mengalami ketika tidak Bengkel Mem sebagai komunitas yang kecil belum memiliki perangkat yang lengkap itu bisa pinjam backdrop misal atau lampu atau juga tempatnya. Jadi pentas Bengkel Mem awal-awal itu justru malah di kampus-kampus itu sebagai kantong-kantong penonton gitu. Dan interaksinya dengan komunitas-komunitas di kampus gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky untuk sharingnya. Di sini kayaknya Dan saya akan memang potong gini Mbak, mau satu-satu nambahin nih. sedikit lagi. Oh iya, siap. Dan memang kalau dari sejarah, ternyata saya menemukan juga kemarin di Kronik Teater tahun 950-an itu di pertumbuhan iklim ekosistem teater di Jogja itu didorong oleh pelajar dan mahasiswa. Itu di tahun-tahun awal justru itu. Sebelum lahirnya kemudian kelompok-kelompok komunitas indie itu awalnya malah teater pelajar. Kemudian teater kampus, kemudian setelah keluar dari itu kemudian membentuk satu komunitas-komunitas baru gitu. Justru ekosistem teater pelajar dan kampus ini penting gitu. Salah satunya saya kira di banyak tempat ini sebenarnya jadi penting tapi jarang sekali dilirik menjadi satu ekosistem penting gitu. Itu kira-kira penyebabnya apa itu Kak? Dilirik sebagai satu ekosistem penting itu kira-kira mungkin penyebab yang mungkin saya bisa tahu itu loh. Menurut teman-teman juga mungkin teman-teman kan di daerah juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekosistem di teater kampus kan, bahwa menjadi tulang punggung penting itu iya seperti Mas Nirwan tadi bilang kan, mulainya Mas Wiyatna itu juga dari SMA gitu, kemudian diteruskan ketika dia di ISBI gitu. Artinya kan sebenarnya tolak ukur tulang punggung teater pelajar dan teater kampus ini sebenarnya penting tapi tidak pernah dibicarakan. Tapi saya nggak tahu di daerah lain itu seperti itu atau tidak gitu. Baik, mungkin Kak Irwan kelihatannya sudah tiba di tempat tujuan. Mungkin tadi audionya semoga jelas didengarkan. Apakah ada yang ingin Ya, dikomentari soal ini? Baik soal pertanyaan Cak Jun tadi maupun. Ya, aku itu. Nah. Oke. Ya, silakan Kak. Ya, aku yang terakhir tadi kata Vicky itu bahwa ya betul bahwa teater kampus itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya teater di wilayah-wilayah. Karena apa? Karena teater itu di awal-awal mula pendiriannya di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia, di kota-kota besar di Eropa, adalah mewadahi pikiran-pikiran para mahasiswa. Misalnya di Prancis yang paling nyata, mewadahi pikiran-pikiran para mahasiswa filsafat. Muncullah naskah-naskah dari Jean-Paul Sartre, Pintu Tertutup misalnya. Kemudian drama-drama absurd dilahir di situ. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia pada saat itu mewadahi pikiran-pikiran mahasiswa yang terlibat dalam isu-isu sosial politik di zaman Orde Baru. Makanya Rendra kemudian menjadi idola. Karena dia banyak mementaskan drama-drama dengan isu-isu seperti isu sosial politik yang digandrungi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah basis masyarakat teater. Dari situ lahir masyarakat teater yang mampu menganalisa, mengkritik, dan menjadi penonton yang setia. Dan penonton-penonton yang berkualitas dan menuntut kualitas dari pertunjukan. Maka terjadilah satu ekosistem kegiatan teater yang sehat. Itu yang aku tanggapi yang dari tentang mahasiswa teater kampus ya. Terus juga disinggung tadi bahwa Suyata Anirun dan Jim Lim juga berasal dari teater kampus, yaitu teater di Seni Rupa ITB. Nah, kemudian tentang patron tadi ya, stadion patron, aku pikir itu ada di mana-mana, tetapi bukan sesuatu yang disengaja atau bukan sesuatu yang dibuat-buat. Yang namanya patron atau misalkan gitu kelahiran Rendra itu memang alam ya. Takdir Tuhan. Makanya seniman itu tidak bisa, dia dilahirkan
dilahirkan kayak nabi jadinya. Tidak bisa kemudian kita membentuk diri jadi kepalsuan-kepalsuan. Tapi kemudian yang harus kita sadari atau pahami untuk generasi sekarang bahwa patron hal-hal seperti itu juga harus mulai eh, kita analisa apa dampak positif dan negatifnya. Patron-patron tersebut adalah maestro-maestro menurutku. Tapi kemudian kenapa kita sekarang semakin kehilangan maestro? Itu yang harus dipikirkan ya. Para maestro-maestro yang ahli dalam praktek-praktek, hari ini kita semakin kehilangan orang yang ahli dalam praktek. Ahli dalam persoalan yang lebih pada esensi estetik kegiatan ekspresi-ekspresinya. Jadi itu mungkin akan terjadi lagi jika muncul kembali maestro-maestro. Dan itu bisa dihindari. Mungkin itu aja aku tanggapannya dua hal tersebut. Karena juga yang tadi beberapa kurang aku perhatikan. Apakah saya bisa menanggapi ini dulu, Kak Irwan, soal kehilangan patron? Ini Boleh. kan apakah itu hanya memang kalau misalnya Kak Irwan lihat itu hanya terjadi di Bandung sajakah atau memang ini tatapan umum Kak Irwan terhadap ekosistem yang lebih luas begitu? Ya, ini lebih luas. Kita kehilangan banyak maestro. Banyak maestro di Indonesia ini hari ini. Misalnya setelah kehilangan Rendra, setelah kehilangan Arifin Senor, setelah kehilangan Teguh Karya, Nuryan Tiarno, Muhammad Sujaya di Bandung dan lain sebagainya, kita akan menunggu berapa tahun lagi untuk hadirnya orang-orang tersebut. Ya. Hadirnya orang-orang tersebut. Seperti itu aku pikir. Jadi di mana-mana begitu misalkan Wisran Hadi di Sumatera Barat. Oke. Di tempat-tempat Baik, Kak. lain juga seperti itu. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Berikutnya saya beri kesempatan untuk Kak Uta yang sudah mengangkat tangan. Silakan dibuka mikrofonnya dan bertanya kepada siapa, Kak? Silakan. Oke, selamat sore. Terima kasih Kak Reta Janu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Uta dari Teater Samana Bandung. Kemudian suaranya jelas ya. Mungkin beberapa pertanyaan saya bakal langsung ke dua pembicara gitu. Bang Irwan, halo Bang Irwan, bersama Mas Vicky, salam kenal juga. Mungkin akan untuk di awal saya coba bagi tiga ya Kak Reta ya, beberapa pertanyaan saya. Yang pertama itu tentang akses festival teater. Yang kedua itu tentang ruang publik khususnya membahas taman budaya. Yang ketiga itu tentang Dewan Kesenian. Ini juga semoga juga tidak terlalu bertele-tele ya. Itu yang pertanyaan pertama, yang bisa kita akses festival. Saya berangkat dari teater kampus gitu, sebuah UKM teater kampus. Dulu saya berkuliah di Universitas Telkom Bandung. Mungkin karena berangkatnya dari teater kampus, pun teater saya juga merintis teater kampus juga di situ. Jadi kan mencoba mencari akses nih, kira-kira di Bandung sendiri gitu, tempat domisili saya berkuliah itu ada akses pertemuan apa sih gitu di sebuah teater. Kan kalau kita mungkin sama-sama tahu, kalau di perlombaan festival teater kampus itu yang terkenal kan ada Vesta Marsio sama Stigma gitu, yang mungkin juga disong-song dengan independen juga. Cuman yang saya pernah dengar itu kan salah satunya mungkin di sekarang pun ya dalam tanda kutip memang itu program pemerintah, yaitu ada Proximinas. Nah mungkin sejauh pengalaman saya memang bukan asli Bandung, saya dari Madiun, Jawa Timur. Dan saat zaman kuliah dulu mungkin sering bermain ke Jogja, ke Solo, atau ke Malang. Dan saat momen itu saat saya bermain ke teman-teman teater kampus di sana, ada satu mungkin bisa dibilang proker ya yang menarik, bahwa setiap UKM teater kampus itu menyiapkan sebuah persiapan untuk proses mengikuti Persinida, yang dalam artian tuh Proximinas tuh ada tingkatannya gitu, baik itu seleksi tempat di satu kampus, banyak teater diseleksi untuk mewakili kampusnya, untuk mewakili kota sampai mewakili provinsi. Mungkin sejauh pengalaman saya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu cukup terbuka tentang itu.
Cuman saat saya bawa ke tempat saya berkuliah di Bandung, ya sejauh saya pengalaman ya sekarang sudah lulus ya gitu, ini masih adik-adik, itu kurang terbuka. Ini pun saya juga sempat bahas ini dengan Bang Irwan gitu di peringatan Hari Teater sendirinya sama kelompoknya Bang Irwan Victorial gitu. Mungkin ini saya pengen lempar juga, kan di sini ada Mas Vicky juga mungkin yang tadi juga sedikit banyak kan ngebahas teater kampus. Nah kalau contoh kayak di Jogja atau di Jawa Tengah gitu, walaupun di sana pun ada kampus seni ya, yang seperti isi Jogja Solo, cuman pun setiap tahun yang mewakili pun nggak harus otomatis isi atau isi Jogja Isi Solo gitu. Mungkin di Jawa Tengah tuh ada teater IKIP Semarang itu sempat mewakili, di Jogja pun ada beberapa teater Gajah Mada atau uh, kamus teater lain. Nah, mungkin kalau di Jawa Barat sendiri gitu, mungkin sejauh pengalaman saya gitu, saya masih terlalu tertutup gitu. Mungkin memang agak berubah saat pandemi formatnya online gitu. Jadi semua bisa mengakses itu. Jadi tanpa kalau saya ceritain ada beberapa seleksi persimi dan persiminas gitu. Cuman mungkin yang saya khawatir saat mungkin akhirnya ini sudah offline lagi gitu, dan mungkin formatnya akan sama gitu. Bagaimana sih akhirnya kalau di Jawa Barat tuh bisa membantu akses itu untuk bisa tercapai. Kalau mungkin saya di Bandung ya, untuk teman-teman teater kampus Bandung, karena mungkin saya agak bergiat di sana gitu. Atau mungkin soalnya kalau di Jawa Barat sendiri beberapa kawan di mungkin yang saya dengar gitu, seperti kayak di Tasikmalaya atau di Bogor gitu, itu juga mempertanyakan itu, gimana sih akses mengikuti Persiminas gitu saat mungkin sudah offline lagi. Itu ya mungkin sebagai garis bawahan ya, walaupun itu adalah sebuah acara yang dari pemerintah, tapi yang saya pengen tanggapi adalah bukan perkara ikut lombanya ya, tapi bagaimana akses festival itu bisa diakses untuk lebih terbuka oleh semua khalayak gitu. Khususnya kalau ngomongin pas teater di jenjang kuliah itu ada teater kampus kan, mungkin kan dari Bang Irwan ya mungkin cuma sempat bahas, atau ada update gitu kan, mungkin dari Mas Vicky mungkin itu. Dan pertanyaan kedua tentang taman budaya gitu, sama juga gitu, mungkin saya bisa melandaskan disclaimer bahwa rumput tetangga lebih hijau ya gitu. Mungkin setelah saya main ke Jawa Tengah, ke Solo, atau mungkin main ke Jogja gitu, ya mungkin yang saya dengar dengan garis bawahnya, mungkin saya juga belum tahu bagaimana sih proses untuk peminjaman taman budaya baik di Jawa Tengah khususnya di Jogja gitu. Mungkin Mas Vicky bisa menjelaskan gitu ya, seperti apa sih caranya gitu. Karena mungkin kalau saya di Bandung sendiri gitu, mungkin salah satu akses ruang publik yang paling gampang, paling mudah diakses itu yang di investasi, yang mungkin tadi Bang Irwan sudah sempat singgung. Tapi taman budaya yang notabene gitu, itu taman budaya provinsi ya gitu. Kalau di Jawa Barat ya ada di Bandung, itu sepertinya sangat eksklusif. Apalagi mungkin teman-teman gitu sudah balik kanan tak tahu sewanya seberapa belas juta. Tapi pun di sisi lain kadang juga terdengar dengan info nggak semahal itu kalau tahu orang dalam, maka selalu seperti itu beberapa kali akses ruang publik. Nah, kayak gimana sih mungkin di sini untuk saya pengen tahu aja untuk sama Vicky gitu ya. Kalau di Jogja itu seperti apa? Nah, kaitannya untuk pertanyaan yang ketiga saat menyinggung tentang Dewan Kesenian gitu. Akhirnya seperti apa sih seharusnya gitu Dewan Kesenian tuh punya andil gitu dalam ngomongin ekosistem teater di provinsi masing-masing. Ya kalau Jogja ya saya tidak bisa cerita banyak karena saya cuma bisa melihat, selalu baik lagi dengan istilah rumput tetangga lebih hijau gitu, orang mungkin di sana lebih banyak ini segala macam, kayaknya banyak program. Apalagi kalau ngomongin Bandung gitu yang lebih dekat kan waktu Jakarta gitu. Sebenarnya Dewan Kesenian Jakarta ya apapun itu saya tidak tahu, selalu lagi balik dengan landasan yang tadi bahwasanya juga banyak acara juga gitu. Tapi bagaimana saat itu ditarik kalau di domisili saya sekarang atau di Bandung atau di Jawa Barat, bagaimana saya kira Dewan Kesenian tuh punya program yang jelas gitu untuk progresivitas ekosistem teater gitu. Ya, apalagi kalau kita ngomongin pandemi, yang saya rasa sebenarnya setelah pandemi itu bisa jadi sebuah start yang bagus gitu untuk memulai regulasi semuanya dengan
dari awal lagi gitu, membenarkan proses bisnis lah atau apa segala macam agar ya ekosistem tuh bisa lebih hidup gitu. Maksud saya kalau kita ya ngomongin tadi mungkin di awal-awal ya sebagai akhiran gitu, saat tadi ngomongin awal bahwa kita ngomongin maestro, ngomongin sejarah sebagai patron, mungkin itu hal yang bagus gitu, memang bagus sebagai jas merah juga gitu. Semangat mendahului itu harus kita selalu keep, tapi kalau kita harus menunggu orang-orang seperti itu lahir tuh sepertinya kan sangat abstrak gitu. Yang saya rasa adalah yang perubahan manajemen gitu, manajerial, khususnya program-program yang menyokong ekosistem teater ini sepertinya dengan wadah yang bagus gitu, mungkin bisa lebih menciptakan sosok-sosok progresivitas yang lebih signifikan. Oke. Baik, Kak Uta. Terima kasih. Oke. Kami sudah dapat poin-poinnya. Yang pertama tadi soal tentang akses soal festival teater, karena kita sempat ngobrol soal teater kampus dan lain-lain, kemudian juga ruang publik dan juga bagaimana sebenarnya kita Dewan Kesenian itu membangun ekosistem teater di wilayah masing-masing. Tadi saya lihat juga Mas Dendi sempat mengangkat tangan. Silakan Mas, jika ada pertanyaan kita tampung satu pertanyaan terakhir ini ya. Setelah itu kita akan kasih kesempatan untuk dua pembicara kita menanggapi. Silakan. Terima kasih Eta. Ya. Terutama untuk Vicky. Nanti mungkin bisa sama-sama buka arsip lagi ya, Vicky ya. Buka cek data lagi. Ya, silakan dilanjutkan Mas. Cek data lagi karena setahu aku tahun 70-an itu teater saya itu belum begitu fenomenal atau monumental ya. Karena tahun 70-80 itu mereka masih sibuk ikut FTJ, Festival Teater Jakarta. Nah, mereka itu menjadi fenomenal itu sekitar tahun 90-an gitu ya. Setelah dinyatakan senior di lingkungan Festival Teater Jakarta. Kalau di tim tahun 70-an itu kita cek data lagi adalah masih zaman-zamannya kanon-kanon teater kita ya, masih teater kecil Arifin, teater populer, Guru Karya, Bengkel Teater Rendra, masih teater mandirinya Putu Wijaya, siapa lagi? Aku kira teater kubur juga belum lahir ya, teater kubur belum lahir. Kemudian teater kubur juga mereka masih sibuk ikut FTJ ya tahun-tahun segitu. Dan apalagi tadi ya. Seingat aku Afrizal Malnat itu nggak pernah menyatakan teater sudah mati. Yang menyatakan itu adalah Tommy F. Awi ya. Kita buka-buka lagi clipping korannya. Itu pun dengan tanda tanya sebenarnya ya. Teater sudah mati, tanda tanya. Itu tulisan Tommy F. Awi di Kompas ya, sekitar tahun 95 atau 96 menanggapi kondisi perteateran saat itu ya. Nah, kalau Afrizal itu pernah memang menulis teater dari kematian, bukan teater sudah mati, tapi teater dari kematian. Itu adalah artikel dia tentang Budi Esotong, tentang teater saya. Jadi bukan statement bahwa teater sudah mati, tapi bagaimana Budi Esotong telah beralih ke performance art ya. Kalau tidak salah aku ingat itu. Nanti mungkin ini bukan mau meluruskan Vicky, tapi kita sama-sama cek data lagi ya. Seperti itu. Nah, untuk Irwan, aku baru tahu juga ya, ini menarik bahwa Suyatna Nirun dan Jim Lim pentolan STB ini adalah lulusan atau berasal dari jurusan atau Fakultas Seni Rupa ITB ya. Pertanyaan aku adalah
di luar bahwa SMA-nya sangat 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 berkaitan dengan sastra bahasa gitu ya. Itu kenapa ya bisa sampai STB itu lahir, itu justru yang dia gulati pertama kali itu adalah teater realis gitu ya. Kalau apakah tidak ada efek dari seni rupa ITB-nya sendiri, yang aku kira sih barangkali lebih pelajarannya lebih meskipun saat itu ya aku rasa seni rupa ITB saat itu sudah kontemporer, sudah maju lah pelajarannya gitu, dan aku kira sudah melek terhadap sejarah kesenian di dunia gitu ya. Itu pertama. Tapi kenapa yang dia pilih itu teater realis gitu ya di awal pendirian STB itu, dan hingga sebenarnya tidak di awal aja, hingga kesana-kesananya melekat STB itu teater realis. Kemudian aku kira juga barangkali memang kita tidak usah lagi bicara tentang patron, tentang maestro-maestroan. Mungkin juga karena kesalahan pendahulu kita adalah teater tadi itu, teater sutradara atau teater maestro, teater patron gitu ya. Sehingga ketika maestronya hilang atau meninggal, kelompoknya bubar gitu. Kita tidak tahu sekarang gimana nasib STB, apakah dia masih bertahan. Setahu aku ada sutradara penerusnya yang perempuan, itu siapa namanya aku lupa itu. Tapi terakhir kali aku nonton STB itu di Mentera Budaya Jakarta, sutradaranya perempuan ya, memainkan Jas Panjang Pesanan. Tapi kemudian lama sampai sekarang nggak muncul-muncul lagi. Mungkin juga kita tidak perlu lagi berromantis melahirkan maestro atau patron. Lebih baik kita semuanya generasi muda belajar bareng-bareng aja gitu, dan menjadi aktivis yang sama-sama bergiat di kelompok itu, sehingga semuanya tidak ada yang menjadi patron dalam kelompok itu. Semuanya sama-sama berhadapan dengan publik gitu ya, dan menonjol di hadapan publik gitu. Bukan figur satu orang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Dendi untuk inputnya soal arsip dan lain-lain, juga tanggapannya soal apa yang tadi juga disampaikan oleh Kak Irwan soal patron itu. Baik, karena waktu kita terbatas, untuk Kak Uta, itu ada jawaban tuh dari Kak Vicky Sanjaya soal pertanyaan tadi, bagaimana soal akses festival teater dan juga bagaimana ruang publik itu dikelola di Jogja. Lalu mungkin yang perlu kita elaborasi lebih lanjut. Halo, ya. Kakak Muhammad Aji mungkin bisa dinonaktifkan. Terima kasih Kak. Ya. Yang mungkin akan kita tanggapi lebih lanjut itu pandangan Kak Vicky dan Kak Irwan sendiri soal bagaimana sebenarnya Dewan Kesenian itu hadir dalam membentuk ekosistem teater di wilayah atau provinsi masing-masing. Saya beri kesempatan untuk Kak Irwan dan Kak Vicky. Juga untuk Kak Irwan, pertanyaan dari Kak Dendi silakan ditanggapi. Terima kasih. Dulu aja ya, keburu Ya, lupa. boleh. Kak Irwan dulu. Kak Vicky dulu. Ya, untuk Dendi, apa namanya? Aku baca di ini tulisannya Afrizal bilang begitu di diskusi di Bengkel Mem, kebetulan itu diskusi kecil yang kemudian ditulis oleh Barbara Hadley di salah satu buku yang tadi saya sampaikan datanya. Itu ada tulisan dia menyampaikan bahwa teater sudah mati, itu dalam satu perbincangan diskusi kecil. Itu lokasinya di Bengkel Mem, dan saya juga dengar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua soal itu ya mungkin embrionya itu ketika kalau tidak salah itu Umar Khayyam kemudian masuk ke tim. Itu kalau nggak keliru 70-an, atau maksud saya embrio awal-awal membentuk satu ekosistem yang namanya tim, itu yang kemudian memungkinkan adanya wacana baru di dalam dunia teater gitu. Kalau data itu ya oke, aku mungkin nggak tahu juga teater saya itu muncul tahun berapa, karena mungkin aku membacanya yang kronik yang di Jogja gitu. Itu terus
Ya, saya setuju dengan Kak Dendi soal ekosistem di ruang komunitas yang memang perlu ada ruang egaliter yang setara gitu supaya komunitas nggak lagi seperti dulu. Kan menjawab pertanyaan yang terakhir ini tadi apa Mbak Rita tentang Soal bagaimana pandangan tatapan Kak Vicky terhadap bagaimana sebenarnya Dewan Kesenian itu seharusnya mengelola atau membentuk ekosistem kesenian di satu daerah gitu. Di Jogja misalnya, di Jogja itu dilihat itu seperti apa misalnya. ya kalau di Jogja itu Dewan Kesenian, saya kira kalau dari presentasi saya tadi sedikit banyak saya tidak banyak menyinggung Dewan Kesenian Yogyakarta ya. Memang dia ada satu ekosistem yang namanya Dewan Kesenian DKJ, Dewan Kesenian Yogyakarta gitu. Yang memang mereka memproduksi yang selama ini saya kenali ya ada pertunjukan-pertunjukan yang digelar di Taman Budaya gitu. Tapi bukan banyak kemudian komunitas yang tumbuh dinaungi. Setahu saya hanya beberapa orang dari beberapa kampus yang berkumpul gitu pertunjukan satu pentas gitu. Ada juga yang kemudian membangun satu diskusi DKJ itu dengan Kesenian Jogja membuat satu forum diskusi teater bulanan. Itu ada juga gitu, ada forumnya yang sekarang juga jalan gitu dan ada juga pertunjukannya. Satu atau dua kelompok yang dipertunjukkan. Tapi setahu saya bentuknya masih beberapa realis itu berbasis naskah atau dramatik. Seharusnya bagaimana? Saya nggak tahu, Mbak, karena Dewan Kesenian. beberapa komunitas di Jogja itu sebenarnya tumbuhnya dari banyaknya berjamurnya ruang-ruang alternatif di Jogja ya, yang sebenarnya malah setahu saya tidak begitu banyak bergantung dengan Dewan Kesenian Yogyakarta gitu. Karena banyaknya ruang alternatif itu siapa saja bisa mengakses dengan sangat murah, dengan sangat mudah, dan dengan tujuan yang tidak tinggi gitu, harus jadi maestro, harus jadi ini atau jadi itu. Yang penting memproduksi karya, bertemu penonton, berdialog bersama teman-teman. Seperti itu sih semangat dari teman-teman saya juga gitu dimanapun. Baik, terima kasih Kak Vicky. Berikutnya Kak Irwan, silakan menjawab pertanyaan Kak Uta dan juga Mas Dendi sekalian. Aku yang Dendi dulu. Oke. Ya, aku setuju dan bahwa patron itu seharusnya bukan tidak ada ya. Tadi aku sampaikan bahwa dia akan muncul secara alamiah, tidak bisa kita bentuk. Jadi tidak tahu kapan muncul lagi seorang maestro, seorang patron, dan itu tidak terhindarkan seperti itu. Tapi aku setuju tadi kita sebaiknya memang berjuang dengan diri kita sendiri. Entah kapan patron itu datang, maestro itu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, menyoal bahwa kenapa STB yang berasal dari lingkungan kampus seni rupa ITB kemudian bermain dengan gaya acting realis dengan mengacu kepada gaya aktingnya Stanislavskian. Kalau aku juga tidak tahu pasti, tetapi karena aku bertemu Suyatna Anirun juga, hanya dia meninggal tahun 2001, aku sempat jadi mahasiswanya beberapa tahun saja, jadi aku tidak bersentuhan dan menanyakan hal seperti ini. Tetapi dari pembicaraan dia dan pembicaraan para muridnya, mereka itu yang pertama, orang-orang seni rupa ITB di zaman tersebut, bahwa teater itu sangat langka dan tidak ada yang bermain teater seperti Suyatna dan Jim bermain teater. Dan di masa-masa tersebut, memainkan naskah realis, bermain seni peran dengan baik adalah satu hal yang memang sangat disukai, sangat digandrungi, dan belum muncul juga teater-teater abstrak non-realis. Aku pikir mereka terpengaruh juga oleh tumbuh kembangnya pesatnya film-film di Hollywood dengan gaya akting Stanislavskian. Dari tahun
40-an mungkin 50-an dari Laurence Olivier yang memainkan gaya-gaya Hamlet. Kemudian tahun 70-an muncul Godfather dengan Marlon Brando, dengan Al Pacino dan sebagainya. Karena yang disebut-sebutkan oleh mereka biasanya aktor-aktor film. Jadi Bandung itu nampaknya agak berkiblat ke gaya pemeranan realisnya Barat ya, dengan awal-awal ya Stanislavskian. Terus juga mereka diuntungkan dengan kemampuan berbahasa asing yang bagus. Jim Lim dengan bahasa Belanda dan Inggrisnya, Suyata dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian muncul lagi ada cendekiawan yang ikut nongkrong di situ, yaitu Saini KM yang juga berasal dari sastra Inggris. Dia juga memiliki kemampuan itu. Maka nampaknya mereka lebih membaca buku-buku berbahasa Inggris itu yang berbicara tentang acting dengan gaya realisme. Karena tahun-tahun segitu kemudian baru setelahnya muncullah Grotowskian di Indonesia. Grotowskian Indonesia mungkin juga mempengaruhi Teater Payung Hitam, mempengaruhi W.S. Rendra, mungkin juga mempengaruhi yang lain-lain karena dia dengan bicara tentang bagaimana membangun teater miskin dengan bagaimana kata-kata itu diperas dengan hal seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Aku pikir kenapa mereka yang anak-anak seni rupa ITB kemudian bermain dengan realis. Baik, terima kasih Kak Irwan. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau mungkin dikomentari soal pertanyaan Kak Uta tadi? Jika tidak, kita akan pindah dulu. Oh baik, tampaknya tidak ada. Terima kasih untuk Kak Vicky dan Kak Irwan buat presentasinya, juga tanggapan-tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan kami yang sudah hadir di diskusi sore hari ini. Sebelum saya pindahkan kembali ke pembawa acara atau host kita pada hari ini, saya ingin minta kesediaan Kak Vicky dan Kak Irwan untuk memberikan closing statement 5 menit per orang. Bisa banyak hal yang dibicarakan dalam 5 menit itu, bisa saja tentang keberadaan para pegiat teater, jejaring kerjanya mungkin, atau karya teater, infrastrukturnya mungkin, dukungan pemerintah, atau keberadaan kritik, dan lain-lain. Hal-hal yang menyangkut ekosistem yang mungkin belum sempat dibahas pada obrolan kita sore hari ini. Terima kasih, saya persilakan Kak Vicky dulu, baru ke Kak Irwan. 5 menit. Terima kasih. Ya, kalau dari saya itu Wanggi juga. Udah diwakili tuh Nggi pertanyaanmu sama Kak Reta. Ya kalau dari aku kan karena ini nganu ya Pak, apa kegelisahannya kemarin ketika bertemu dengan teman-teman, salah satunya waktu kemarin saya sempat mampir ke salah satu teman itu, kemudian kalau di Jogja kan sekarang berkurang, seperti festival teater pelajar itu tidak seperti awal-awal tahun 80, 90, terus 2000 gitu, masih ada beberapa. Tapi kalau di Jogja sekarang sedikit sekali festival teater yang berbasis di teater pelajar. Bahwa itu penting, iya menurut saya. Terus untuk berkembang, karena ternyata saya lihat mungkin peranannya sangat penting untuk laku panjang ekosistem teater itu, salah satunya dari teater pelajar dan teater kampus. Terus dengan perubahan sosial media sekarang itu karena informasinya banyak banget yang melintas di sosial media gitu. Aku melihat kemudian pasca pandemi ini kan orang jadi sulit mengakses informasi dan terhubung satu dengan lain itu jadi amat jarang. Jadi kadang ada pentas, kita nggak dengar siapa yang pentas, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya ini jadi satu fenomena yang umum dimanapun gitu. Poster hanya ada di sosial media, setelah itu disebar, atau tidak adanya undangan gitu. Dan memungkinkan untuk banyak komunitas atau orang itu tidak saling mengenal sekarang itu dengan informasi yang sangat banyak sekali gitu di sosial media gitu. Saya kira penting juga kemudian melakukan pemetaan ulang itu di kota-kota, itu komunitas-komunitas teater yang tumbuh, sehingga kemudian ruang untuk berbagi, ruang untuk bertukar itu bisa
tumbuh lagi gitu, atau satu ruang atau platform di mana setiap komunitas bisa membincangkan isu tentang iklim teater itu di salah satu platform atau ruang. Gitu sih Mbak kalau saya. Ya. Baik, terima kasih Kak Vicky. Selanjutnya 5 menit untuk Kak Irwan. Aku sih berharap bahwa di masa-masa sekarang ini teater itu memiliki kembali para kritikus yang bisa memetakan, menjelaskan, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang pertunjukan-pertunjukan teater seperti yang pernah terjadi di masa-masa ketika kejayaan teater di tahun 70, 80, 90 itu terjadi. Peran kritikus itu sangat penting. Hari ini kita kehilangan kritikus ya. Hampir tidak ada yang berbicara tentang teater. Orang-orang kecuali kita sendiri saling berbicara, saling sehingga banyak sekali sejarah tentang teater yang tidak terbaca. Aku pikir sejarah teater kemudian berhenti, orang hanya tahu sampai pada periode-periode Payung Hitam, teater saya, itu saja, teater mandiri. Nah, kesininya tidak terbaca dengan jelas ya. Aku pikir karena memang tidak ada yang menjelaskan dari tatapan di luar tentang teater masa kini. Bagaimana generasi-generasi sekarang memiliki juga gaya atau jiwa zaman yang berbeda seperti gaya dan jiwa zaman yang di masa lalu. Itu aja, Reta. Ya, baik. Terima kasih Kak Vicky dan Kak Irwan. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman semua yang hari ini telah bergabung dalam ruang Zoom dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik kedua narasumber kita untuk lebih banyak ngobrol sore hari ini ya. Saya pikir apa yang kita buat hari ini, diskusi-diskusi kita hari ini juga turut membantu sebenarnya salah satu cara untuk membangun ekosistem teater di wilayah kita masing-masing khususnya dan ekosistem teater yang lebih luas. Dari obrolan sore hari ini ada beberapa poin penting yang mungkin kita bisa catat bersama sebagai mungkin rekomendasi. Yang pertama itu bagaimana misalnya kelompok teater pelajar itu ada tapi kurang dibicarakan akhir-akhir ini. Hanya terpaut di 1-2 wilayah saja tapi belum secara umum. Juga bagaimana kita mengaktifasi sebenarnya ruang-ruang alternatif untuk bertemu, membicarakan isu, kemudian memberikan kritik karena misalnya kita kurang kritikus dan lain-lain. Sehingga seperti kata Kak Iqbal juga nih yang tadi ada di kolom chat bahwa mungkin peran pemerintah belum terlalu kelihatan. Mereka melihat dari jauh tentang seni pertunjukan terlebih teater, namun diberi ruang tapi bukan yang utama. Mungkin obrolan-obrolan ini bisa membuka pintu masuk yang lain buat kita menemukan cara bekerja, cara bernegosiasi dengan hal-hal lain di luar kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan ke kakak host yang baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Reta, Mas Vicky, dan Kang Irwan. Para hadirin, mohon tidak meninggalkan dulu ruangan Zoom ini. Ada informasi yang perlu disampaikan ya terkait program Penastri. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit aja merespon ini dari Wanggi ya, soal bentuk konkret dari teater isu ini. Penastri sedang mengumpulkan, ini masih proses mengumpulkan materi-materi yang telah dibahas di teater isu. Kami meminta tulisan dari semua pembicara, dan pembicara kali ini luar biasa. Terima kasih Kang Irwan dan Mas Vicky sudah menyampaikan tulisannya, mengirimkan tulisannya, dan semua tulisan itu rencananya akan kami bukukan begitu ya, dan rencana tahun ini akan diterbitkan. Ada 2 topik besar di dalam buku itu ya selama teater isu ini. Pertama adalah teater dan lintas disiplinnya begitu ya, beberapa wacana di sana dibahas. Lalu yang kedua adalah soal ekosistem teater yang dibaca lewat kewilayahan ini. Itu saya kira salah satu bentuk konkretnya, dan diharapkan buku itu ya terkait kewilayahan ini setidaknya jadi apa ya, data sekunder begitu untuk
ditindaklanjuti selanjutnya oleh Penastri, misalnya bagaimana memetakan ekosistem, terus juga program-program riset begitu ya, terutama terkait database dan arsip-arsip teater di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Tamimi masih ada, Tam? Boleh sedikit saja singkat sampaikan informasi apa? Oke, Silakan. iya. Maaf mengganggu dalam program teater isu ini, Blit dan kakak-kakak lain. Terima kasih juga tadi Mas Vicky dan Mas Irwan dan Kak Reta ya. Aku cuma menginformasikan aja sesudah ini sebenarnya kami ada kegiatan lain, program dramatic reading Kalampuan yang akan rangkaian ini berlangsung selama 3 hari. Dan hari ini ada tiga grup yang ini semuanya rata-rata penulisnya yang menginisiasikan programnya, jadi mereka nggak punya grup dan mereka dari karya ini mencoba membuat dramatic reading sebagai sebuah uji coba atas naskah hasil karya workshop. Nah hari ini, sore ini, sesudah ini akan ada karya yang Septika Ranu di jam 4, diskusi, penayangan, dan ada diskusinya. Lalu nanti jam 7 ada satu karya, nanti akan masuk dalam YouTube-nya Penastri, dan terakhir ada juga karya dari Mbak Suwarni, ada Cego, ada nih orangnya, sama yang akan dimainkan sama Arteri Performa ya, Bang Dendi. Pas banget. Sampai nanti jam 7:30. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga teman-teman bisa bergabung dan ikut diskusi untuk para penulis-penulis ini. Ya, terima aja. kasih. Terima kasih Tami. Ya, semoga hadirin yang di sini bisa ikut mengapresiasi tema dari Kalampuan ketiga ini. Menarik saya kira, tahayul, soal tahayul. Bagaimana tahayul ini dimaknai ya dengan kacamata perempuan, dengan mata perempuan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di program-program Penastri. Saya tutup. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan.